Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan dapat menyelesaikan tugas proyek tengah semester mata kuliah Public Speaking. Tak lupa pula, selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, saya Alia Rizky Zulkarnain dengan NIM 220407501038 dari kelas M223, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai platform Bluecat, di mana platform Bluecat ini dapat kita gunakan untuk memberikan evaluasi materi pembelajaran yang telah diajarkan. Dan platform ini saya ketahui ketika sedang melakukan kegiatan asistensi mengajar di sekolah dasar, tepatnya di MITQ Azhar Center Makassar, kelas 5. Dan alasan saya untuk membahas mengenai topik ini, yaitu untuk menambah wawasan bagi kita sebagai calon pendidik dan para pendidik di luar sana untuk mengetahui alat-alat pembelajaran inovatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan inovatif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Untuk penjelasan lengkapnya, simak video ini dengan baik. Sebelum menjelaskan mengenai pengertian, manfaat, dan dampak terhadap pendidikan yang ditimbulkan oleh platform Bluecat ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum pendidikan yang semakin hari semakin berkembang menyesuaikan perubahan zaman akibat dari perkembangan teknologi, yang kemudian dilanjutkan dengan pengertian Bluecat yang merupakan platform pembelajaran berbasis game yang dirancang untuk membuat proses belajar lebih interaktif dan menyenangkan, di mana platform ini menggabungkan elemen permainan dengan konten pembelajaran seperti kuis, flashcards, dan tantangan, sehingga meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas. Yang dilanjutkan dengan manfaat Bluecat, diantaranya interaktif dan menyenangkan, fleksibilitas dalam pembelajaran, meningkatkan retensi informasi, meningkatkan kolaborasi dan kompetisi, serta menampilkan analisis kinerja siswa. Adapun dampaknya terhadap pendidikan, yaitu meningkatkan motivasi belajar, membantu guru dalam mengajar, serta transformasi pendidikan ke arah digital, di mana penjelasan mengenai platform Bluecat ini berdasarkan dari Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat yang ditulis oleh Fadil S. dan Mara Zainal Adipta pada tahun 2004 dengan judul Pemanfaatan Bluecat Game sebagai Media Pembelajaran yang Inovatif dan Interaktif di MA Al-Qadir, Kamarul Huda, Manemeng. Untuk cara penggunaan platform ini, pada guru dan siswa akan dijelaskan pada video berikut. Langkah pertama yaitu pembuatan akun Bluecat. Buka Google dan ketik Bluecat di kolom pencarian. Pilih hasil pencarian teratas, lalu klik sign up. Pilih daftar dengan Google, lalu pilih akun email yang akan digunakan. Setelah masuk, pilih teacher sebagai peran, kemudian klik next sebanyak 2 kali. Setelah muncul pemberitahuan mengenai cara penggunaan platform, klik create a set untuk mulai membuat soal. Langkah kedua yaitu membuat soal evaluasi. Klik create a set untuk membuat kumpulan soal. Masukkan judul dan deskripsi yang sesuai dengan evaluasi yang akan dilakukan. Pengguna berbayar dapat menambahkan gambar pada bagian ini. Pilih metode pembuatan soal. Ada 2, ada manual jika ingin mengetik soal secara langsung, dan terdapat juga Quizlet import atau CSV import jika soal sudah dibuat dalam bentuk file. Setelah itu klik create pada bagian bawah. Langkah ketiga, menambahkan soal dan jawaban. Jika memilih metode manual, klik Add Question di bagian atas. Ketik soal dan pilihan jawaban. Centang jawaban yang benar sebagai kunci jawaban. Pengguna berbayar dapat menambahkan gambar pada jawaban dan kunci soal. Klik Save setelah selesai menambahkan soal, dan soal dapat berubah pilihan ganda ataupun isian singkat. Setelah semua soal selesai, klik Save Set. Langkah keempat yaitu menyiapkan permainan. Klik Next setelah menyimpan soal.
Pilih assign jika soal yang akan diberikan sebagai tugas yang dapat dikerjakan kapan saja, dan pilih host jika soal akan dimainkan secara langsung di dalam kelas. Klik host lalu pilih jenis permainan yang akan digunakan. Contohnya yaitu Fishing Frenzy. Klik icon permainan, kemudian klik host. Setelah itu, pilih metode penyelesaian permainan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, metode time, di mana permainan akan berakhir setelah waktu yang ditentukan habis, dan pilihan yang kedua yaitu way, di mana permainan selesai jika seorang pemain mencapai berat minimum yang ditentukan. Setelah itu, tentukan aturan permainan, lalu klik host now. Bagikan kode permainan kepada peserta didik dan tunggu hingga mereka bergabung. Untuk siswa, ketik Play Bluecat di Google, lalu pilih situs resmi Bluecat pada bagian paling atas. Masukkan kode permainan yang tadi telah diberikan oleh guru, ketik nama sesuai daftar absen, lalu klik tanda panah untuk melanjutkan. Sebelum memulai, akan ada instruksi permainan yang hanya dapat dilihat oleh guru sebagai host. Setelah membaca instruksi, peserta dapat mulai mengerjakan soal dengan menyelesaikan tantangan dalam permainan. Setelah permainan selesai, peringkat peserta akan ditampilkan berdasarkan jawaban dan waktu pengerjaan. Jika ingin bermain kembali, klik Play Again. Dan untuk melihat progres siswa, klik View Report. Dan untuk pengunduhan progres ini hanya tersedia untuk pengguna berbayar. Dan jika ingin memainkan permainan lain dengan soal yang sama, buka My Set kembali, lalu ulangi langkah-langkah di atas. Itulah tadi penjelasan mengenai platform Bluecat dan cara penggunaannya. Saya berharap bahwasanya dengan adanya pembahasan ini dapat memberikan tambahan referensi dan wawasan bagi kita sebagai calon pendidik dan para pendidik di luar sana agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam era digital, penting bagi kita sebagai calon pendidik dan para pendidik untuk dapat mengetahui berbagai teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan kewajiban seorang pendidik tidak hanya sekedar penyampaian materi saja, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana cara pemilihan strategi yang tepat dan inovatif agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai dapat tercapai. Mungkin hanya itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.